Tapi kalau ada oknum gereja mengatakan harus dipisahkan dulu, tidak boleh cerai, harus dipisahkan, rumahnya dipisahkan, itu juga solusi. Saya tidak bilang itu salah, tapi yang pasti di sini juga kita harus berakal memaknai firman Tuhan ini. Tidak boleh bercerai, bukan berarti kita mati pelan-pelan. Jadi kita juga harus berakal ya, terutama buat perempuan. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, tidak bisa jadi pengikutku. Maka kalau ada penafsiran yang tercabut konteks dari teksnya, secara tidak langsung naluri dan nalar kita semua mengakui bahwa apa yang tertulis secara teks tak layak untuk diikuti. Itu saja. Apapun tafsirannya dari semua denom Kristen, oh menurut saya artinya jangan begitu, begini. Oke, artinya secara teks tertulis ajaran itu tak layak diterima seperti tertulis. Tak layak kita membenci keluarga untuk mengikuti Tuhan. Maka ungkapan secara tersirat bahwa secara tekstual tak layak diikuti dengan dilarikan tafsirannya, tercabut dari teksnya, diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, pemaknaan, ya, alegori lah, perumpamaan lah. Kalau dalam Islam yang namanya perintah dan larangan tidak ada ceritanya itu sulit dipahami, eksplisit. Ya, kenapa? Ini berkaitan dengan perintah, halal dan haram, surga dan neraka, wajib dan tidak wajib. Maka tidak mungkin ada dalam Quran itu berkaitan dengan perintah itu, bahkan kiroat saja tidak ada yang bermasalah tentang ini. Ya, kiroah saja, apalagi pemaknaan. Nah, kemudian saya tanya bagaimana cara mengasihi. Kenapa saya bertanya begitu? Karena Yesus mengajarkan kepada saudaraku Kristen untuk pikul salib. Bagaimana Yesus mengajarkan dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18, suri tauladan Yesus diikuti. Dalam 1 Petrus pasal 2 18 dan 19. Dalam ayat 18-nya, hamba-hamba tunduklah kepada majikan yang bukan saja baik tapi juga yang bengis, diperintahkan untuk diam saja apabila tersakiti. Ini menzolimi diri sendiri. Katanya kasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tapi cara mengasihi diri sendiri diajarkan nggak? Islam apa? Islam, kalau kau diperangi, kau boleh memerangi, kau boleh membalas setimpal, tapi kau tak boleh melampaui batas. Tapi kalau kau tak mampu membalas setimpal, maafkanlah. Adil. Bahkan di dalam ajaran di Bible sendiri, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Ternyata itu tidak seperti tertulis. Ternyata bukan seperti itu maknanya, bukan secara harfiah. Sementara itu perintah. Bagaimana mungkin perintah maknanya terlalu berbeda dengan tertulis? Itu ya. Lanjut teman-teman ya. Ada beberapa hal yang diperintahkan oleh Yesus yang menurut saya ini menzolimi diri sendiri. Makanya saya tanya, kepada siapa ajaran kasih berlaku? Ajaran kasih itu berlaku secara eksplisit kepada musuh. Kepada musuh. Kenapa? Dengarkan ini. Matius 5:29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah. Apakah ada pemberian maaf terhadap mata kalau menyesatkan? Cungkil, buang. Lalu bagaimana dengan orang yang jahat memperkosa anakmu? Boleh kau hukum? Tidak, kasih dia. Tapi kalau matamu menyesatkan, kau cungkil. Katanya perintah kasih sesama sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Matius 5:39. Jangan melawan orang jahat kepadamu. Kita diperkosa, saya diperkosa. Kalau saya Kristen, saya tidak boleh melawan. Saya harus membiarkan tubuh saya dijamah orang lain. Kemudian Matius 5:22. Iya, saya akui ajaran Kristen kasih kepada musuh, kepada penjahat itu seolah dibiarkan, bahkan dibenarkan dalam nama iman. Lalu bagaimana dengan saudara? Jikalau saudaramu marah, jangankan berbuat jahat. Jikalau saudaramu marah, hukum. Saudaramu marah. Apa kata saudara kita tadi, Tuan Guruku? Cara mengasihi Yesus, ikuti perintahnya. Sudahkah ada Kristen yang melakukan itu? Menghukum saudaranya yang hanya marah? Secara psikologi, tidak semua marah itu salah. Kalau saya melihat anak saya mencabuli temannya, tak bolehkah saya marah? Kalau saya lihat maling masuk rumah saya, tak bolehkah saya marah? Kenapa saya harus marah, harus dihukum? Ketika saudaramu marah, hukum. Bagaimana kita disuruh untuk tekan natur kita sebagai orang yang melihat kemaksiatan, marah,
Kamu apa yang kau lakukan, wahai Kiko? Kau telah mencabuli anak orang. Aku marah padamu. Saya harus dihukum. Saya tidak boleh. Ketika saya menjadi penjahat, Pak Kiko akan mengasihi saya karena saya adalah musuh masyarakat. Bagaimana caranya teman-teman mendamaikan ayat-ayat ini? Silakan jelaskan kepada saya. Makanya saya mempertanyakan dua hal, karena ini menjadi masalah. Spesial untuk Asanti, izin saya memberikan data. Ya memang agak panjang ya, karena saya menghadapi ada 3 saudara Kristen. Tentu saya juga banyak pemaparan. Saya akan membesarkan diri saya teman-teman, karena ini berdasar. Nggak bisa besarkan diri ya. Bang Loding izin bantu saya untuk besarkan diri saya, Bang Loding. Saya pakai data. Ini spesifik pembahasan tentang tema perbudakan. Izin tema perbudakan. Ya. Saya akan tunjukkan Al-Quran, teman-teman. Quran menyatakan apa tentang perbudakan, teman-teman? Ya, pertama, budak itu diperintahkan dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesuciannya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya, dengar, ini untuk budak ya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Apa perintah Quran? Kalau ada budakmu ingin merdeka, kau merdekakan dia. Lalu Kak Santi, mungkin Kak Santi harus baca ayat spesial malam ini tentang perbudakan. Silakan Kak Santi buka. Imamat pasal 25 nomor 46. Saya bacakan. Kita bicara tentang perbudakan. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik, kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Ini perintah. Ini perintah, Kak. Perbudakkan mereka selama-lamanya, bahkan ketika saya mati punya budak, anak saya akan mewarisi budak tersebut. Ini perjanjian lama. Perjanjian baru tentang perbudakan. Apakah ada perintah memerdekakan budak? Memang ada Paulus meminta di dalam surah Filemon, meminta anak angkatnya untuk dimerdekakan, tapi tidak secara spesifik mengajak untuk memerdekakan budak, tapi justru mengajarkan cara tutorial menjadi budak yang baik. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tapi juga yang kepada yang bengis. Di ayat ke-19-nya ternyata bentuk kepatuhan kepada majikan bengis yang coba untuk merogolmu, menjamahmu, menyakitimu, menamparmu. Ternyata kalau kau diam berarti kau sedang melaksanakan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kenapa hukum kasih adalah penderitaan di ayat ini? Bagaimana caranya kalian mengimplementasikan ajaran mengasihi sesama seperti mengasihi diri kalian? Kata di dalam surah Petrus ini, penderitaan adalah kasih karunia. Makanya saya tanya, kepada siapa hukum kasih ini dan bagaimana implementasinya, bagaimana tutorialnya? Itu yang saya tanyakan karena saya menemukan ayat-ayat ini. Bukan saya ingin menyerang, tidak. Saya merasa ambigu dan aneh dengan ayat-ayat ini. Bagaimana cara mendamaikannya? Itu perkara perbudakan. Ya, itu dia. Untuk Kak Santi khusus tentang bab perbudakan. Belum kita masuk lagi bagaimana wanita diberlakukan Islam dan Kristen. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut yang lain. Supaya nggak lupa ya Uni, karena tadi pertanyaannya menyambung yang dari jawaban saya akan respon, tapi sebelumnya biar ada waktu, saya minta tolong sama Pak Sangkal, sama Bang Bruce, untuk membantu nanti menjawab yang Imamat 25 ayat 46 ya Pak ya, bisa ya? Ya, Imamat 25 sama 46. Nah, makasih Uni, ya, bagus banget ini responnya, saya juga jadi terbuka untuk mau juga mengerti. Nah, jadi arti ajaran-ajaran Yesus itu Uni, memang kelihatannya tidak masuk akal dan berlebihan, dan kadang kita sebagai umat Kristen pun itu pengennya itu kita sangkal, kita hapus, pengennya itu bentuk kejujuran dari hati. Ya, karena apa? Itu berat sekali.
Tapi bukan berarti tidak bisa. Makanya hanya orang-orang yang mengerti firman-Nya yang bisa melakukan semua perintahnya. Nah, kalau kita bilang Uni, matamu dicungkil, apalagi tadi kasih pipi kiri, sekali lagi saya bilang Uni, itu adalah majas, ya, itu adalah perumpamaan. Kalau di sastra itu majas hiperbola, dia melebih-lebihkan bahasa dari kalimat itu, tapi maknanya adalah perumpamaan. Tidak seperti yang ditafsirkan secara harfiah, secara leksikal, atau dari kamus, ataupun secara denotasi makna dari sebenarnya. Nah, itu kiasan artinya memperbaiki diri, mencungkil itu memperbaiki, bukan berarti matanya dibuang. Tidak ada ajaran kasih seperti itu. Dan menampar juga, itu artinya mengalah. Saya pakai satu dalil dari Yesus. Ya, satu dari Yohanes 12 ayat 47 sampai 48. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan itu. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi di sini juga biar nggak salah paham terhadap semua umat Kristen, bukan berarti kita tidak dihukum atas kesalahan kita jika itu memang pantas untuk dihukum sesuai ayat ini. Firman itu yang menghukum. Kalau Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini pun harus hati-hati. Nah, hukum itu seperti apa gitu kan? Hukum itu seperti apa yang kita dapat atas perbuatan kita? Perbuatan yang mana yang dihukum? Nah, itu mungkin yang kita harus jelaskan di masa sekarang ini. Karena kita hidup di masa sekarang ini begitu. Nah, saya ambil dari Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau kita tafsirkan juga secara keseluruhan, tentu akan ada hukum terhadap umat yang melakukan kesalahan yang memang pantas untuk mendapatkan hukuman. Begitu. Tidak jauh beda seperti hukum di negara. Itu juga berdasarkan hikmat juga dari ajaran Tuhan, hukum-hukum yang ada di dunia yang kita pakai. Nah, jadi yang mana yang dimaksud itu tidak boleh dibalas tuh yang mana? Nah, itu lagi yang menjadi dilema kita. Dan masih banyak Uni, para pendengar, para penonton di bawah itu memiliki literasi yang rendah dalam memaknai suatu tafsiran. Masih banyak. Jadi kitalah di sini yang dikasih hikmat sama Tuhan, mungkin memiliki intelektual yang lebih, kita harus bertanggung jawab meluruskan itu. Saya pribadi berani bertanggung jawab atas nama saya kepada Tuhan saya. Yang tidak boleh dibalas adalah hujatan, ejekan. Saya mempertanggungjawabkan itu saudara-saudara Kristen. Kalau kita mau menjadi contoh, mau menjadi garam dunia, jika ada yang mengejek kita, menghina bagian dari kita, belajar untuk tidak membalas, maka kamu akan menang. Kita akan menang di situ. Itu sudah dibunyikan juga. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Artinya, bukan bagian kita untuk menghakimi orang atas hinaan yang datang kepada kita. Ada firman yang bekerja untuk itu. Mungkin dari sekarang kita akan masih kesulitan karena setiap hari kita didoktrin untuk membalas. Setiap hari kita didoktrin untuk melakukan serangan balik. Dan itu bukan ajaran kasih. Sekali lagi saya bilang saudara-saudara, terutama yang seiman, itu bukan ajaran kasih. Kalau ada kemarin juga yang berkata kepada saya melalui DM, kenapa tidak ada keadilan bagi kita yang minoritas? Saya bilang itu salah.
Kalau kalian mengatakan begitu, berarti Tuhan itu tidak adil. Ya, berarti Tuhan itu tidak adil. Harus berani terbuka, saudara kita yang muslim, oknum, banyak yang lebih mulia hatinya. Masih banyak. Jadi jangan selalu melihat yang buruk. Karena ini oknum. Kristen pun demikian. Ada juga yang brengsek, ada juga yang mulia. Oknum Muslim juga demikian. Jadi jangan melihat dengan angka kuantitas. Saya tidak mau. Makanya sekali lagi saya bilang Uni, ketika Uni harus menyuruh saya memberikan serangan jawaban balik atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum kitab, hukum Tuhan, tentang perilaku bejat manusia selama sejarah sampai sekarang, saya tidak akan mau. Karena itu akan melenceng dari diskusi kita. Begitu jawaban dari saya soal kasih tadi, semua ada hukumnya kalau kita melanggar. Saya langsung aja dibalas dulu disambung sama Bang Bruce Lee sama Pak Sangka. Biar sekalian nanti sama Uni. Ya, Oke. makasih. Ya. Jadi lagi-lagi saya katakan tadi ya, ini saya ulangi lagi perkataan saya. Kasih itu tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa Roh Kudus, ya. Tidak akan pernah bisa. Nah, kita coba baca Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yohanes 14 ayat 20. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Artinya, tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan pernah bisa menjalankan kasih. Kenapa? Seperti yang dikatakan Ripa tadi, artinya Kristen itu harus mengasihi orang yang memang benar-benar bejat. Nah, disinilah hikmat dari surgawi turun yang akan menuntun Kristen ketika Roh Allah itu diam di dalam diri dia, sehingga dia punya hikmat. Roh kebenaran itu yaitu roh yang menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Makanya tutorialnya sebenarnya adalah hidup di dalam roh. Gak ada yang lain. Jadi kalau kita hanya melakukan perintah-perintah, karena dari dulu, dari zamannya Nabi terdahulu, semua perintah Allah itu berbuat baik. Tetapi tak satu pun mampu melakukan. Ya, maka dari itu Yesus Kristus menciptakan manusia kembali kepada ciptaan baru yang hidup di dalam roh, supaya mereka berkenan kepada kehendak Allah. Perintah Yesus, sempurnalah kamu seperti Bapa kamu di surga sempurna. Konsep kesempurnaan ini hanya dimiliki oleh Allah. Dan ketika Allah, roh Allah itu diam di dalam tubuh manusia, maka semua konteks perbuatan dia tertuntun ke dalam kebenaran. Jadi makanya tadi dari awal, ketika Ibu Ripa mengatakan, bagaimana tutorialnya? Bagaimana kita membuat tutorial kasih? Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. Gitu loh. Jadi sifat Allah. Sifat Allah. Jadi kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia ini membuka keran baru, pemahaman baru di dalam kekristenan, bahwa Allah dan manusia itu manunggal. Tanpa kemanunggalan nggak bisa. Nggak akan bisa. Jadi akan terseret-seret kepada pelanggaran dan pemahaman yang nanti membuat sesat. Ya, membuat sesat. Maka roh kebenaran itu supaya hikmat dari surgawi yang menuntun kita, sehingga kita tahu apa kebenaran Allah. Karena kehendak Allah. Pak Sangkal, boleh saya interupsi Pak Sangkal? Ya, Maaf silakan. sekali lagi, maaf. Jadi gini, itu kayaknya lebih tepat nanti jawaban itu ketika ajaran Yesus kasih, mengapa masih banyak yang
melakukan perilaku sebaliknya. Ke situ kayaknya itu Pak Sangkal. Karena saya tahu tadi arahnya Bu Rifa itu kemana, saya sudah tahu. Gitu, kita lebih dulu menunjukkan ajaran kasihnya gitu loh Pak Sangkal ya. Nah, saya tadi kan minta bantuan yang Imamat 2546. Bisa ke situ aja nggak langsung? Imamat 25 ayat 46 itu hukum Taurat. Mm-mm. Itu hukum Taurat. Nah, kita sudah disempurnakan oleh kasih. Maka kita dimerdekakan dari semua perbudakan. Ada ayatnya, perbudakan. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 32. Kita dimerdekakan dengan penggenapan hukum Taurat itu, kita dimerdekakan dari segala perbudakan itu tadi. Gitu loh. Jadi kalau ya kita dimerdekakan. Jadi roh Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Gitu loh. Jadi di sini maksudnya Uni Rifa di sini justru Tuhan itu menyarankan perbudakan sesuai konteksnya. Bisa diluruskan nggak? ya makanya di sini di Yohanes 8 ayat 32, karena sudah tergenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, kita pada perjanjian baru hukum kasih. Di hukum Taurat memang seperti itu. Jadi ini dihapus Pak. Imamat 2546 nggak berlaku lagi. Lah kan justru kan udah dimerdekakan dia di Yohanes 8 ayat 32. Iya, artinya dihapus ya. Artinya dihapus. Iya. Oke, saya dapat Bapak. Ya, makasih. Mungkin langsung aja ke Bang Bruce Lee, Bang. Apa sama yang 25 ayat 46? Ya kalau menurut saya di Imamat itu betul, itu hukum Taurat. Dan tidak berlaku di perjanjian baru. Karena di perjanjian baru adalah bicara tentang kasih, mengampuni, kasih karunia. Nah kalau tadi saya mau tanggapin Ibu Uni Rifa itu tentang tunduk kepada Tuhan yang baik dan Tuhan yang bengis ya. Memang itu betul, ketika kita menghamba kepada seseorang, kita harus taat. Bahkan sekalipun yang bengis. Tetapi tadi ada pembicaraan tadi dari Bu Rifa itu, bagaimana dia kalau diperkosa? Apakah pasrah? Oh, itu jatuhnya kan ke udah beda ya, ke hukum itu. Kalau penerapannya adalah ketika udah jatuh ke kriminal, ya tentunya kita harus bisa tidak pasrah begitu, membela. Tapi kalau untuk tunduk di luar hukum, ya tentunya pasti bisa. Ya, berarti setuju Abang kan yang pakai Roma 13 ayat 4. Sudah ada pemerintah yang bertugas untuk itu sebagai hamba Tuhan. Ya Iya. kan, Bang? Iya. Jadi yang artinya tampar pipi kanan kiri itu contohnya apa, Bang, dalam kehidupan sehari-hari? Tampar pipi kiri pipi kanan itu ketika seseorang berbuat jahat, ya tentunya secara kenyataannya tentu kita harus membalas ya. Masa orang jahatin kita atau memukul kita diam. Tetapi balik lagi, ketika seorang itu sudah percaya kepada Tuhan, tentunya dia tidak bisa membalas kejahatan itu. Dia harus mengasihi, mengampuni. Nah, kecuali ada proses lagi, hukum lagi, ya tetap berjalan. Iya. Ya, setuju Bang. Berarti satu jawaban. Makasih. Ya, kita kembalikan ke Uni Rifa. Begitu jawaban atas tadi. Oke, Bang Kiko jadi juri aja ya, karena saya 3 narasumber saja sudah harus banyak yang tanggapi ya. Uni, jangan. Oh yaudah lah. Jangan dulu panggil dia masih pusing dengan cicilan. Oh ya sudah. Ya karena saya tiga yang harus ditanggapi ini cukup panjang. Ayo udah Bang Kiko silakan Bang Kiko. Malam. Yang kau tambah kasih bengkok lagi. Aduh. Selamat malam Bu Santi. Siapa lagi nih? Bruce.
Boleh ya bicara sedikit? Kalau bisa saya pindahkan, jangan di bawah Bu Santi. Berat Bu Santinya, berat sekali nih, nggak ketahan. Mantap, mantap sekali. Silakan. Sudah kan, sudah bicara sedikit kan? Silakan. Ganti yang lain. Sebentar. Iya. Oh, lanjut. Ya cepat, jangan sampai narasi Uni hilang loh. Silakan. Bicara. Kalau bicara hukum kasih, lebih realitanya ya, dalam praktek hidup nyata, itu yang diharapkan Bu Niripa sebenarnya. Bukan mencele-mencele, pergi ke sejarah, sampai ke ulangan, imamat, nggak masuk. Bukan berarti saya menyadari. Lebih kepada ayatnya di kitab Roma. Tapi berdekatan tadi yang disampaikan Bu Santi. Tapi lebih kepada Roma 12, judul perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Contoh saya praktekkan ya. Saya disebut-sebut ular bludak, tapi saya nggak marah. Contoh. Iya. Itu salah satu contoh. Jadi nggak usah mencele-mencele kemana-mana. Izin, inilah versi saya menyampaikan. Yang kedua, ada orang kelaparan. Jangan kau liatin saja. Kau kasih dia makan. Ada nggak ayatnya? Ada. Di Roma 12. Tolong Bu Santi bacakan. Saya rindu Anda. Pindahkan saya, jangan di bawah Bu Santi. Berat banget dia. Berat. Bu Santi berat. Tambah timbangan saya lihat. Bu Santi boleh bacakan? Roma. Yang Roma. Mata saya udah nggak jelas loh. Izin teman-teman. Roma 12. Roma 12 Mata saya ayat sudah tidak jelas. Bagaimana narasinya lagi? Lebih tidak jelas ini. Roma 12 ayat 10 sampai panjang loh. Lumayan panjang. ayat Itu 10 judul sampai perikopnya. Nasihat hidup dalam kasih. Jelas yang disampaikan. Roma 12 ayat 20 aja baca. Roma 12 ayat 20. ayat 20-nya ya. Itu nasihat langsung loh. Baik, saya bacakan Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, engkau menumpukkan bara api di atas kepalanya. Sudah. Tadi masuk sedikit yang disampaikan Bu Ripa. Bila ditampar, praktekkan aja langsung. Ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Begini, ketika sesuatu terjadi, contoh, aku melakukan sesuatu, adalah mencuri orang ke rumah saya. Nih, praktek nyata ya. Mencuri. Apakah saya membiarkan? Kalau yang sudah terjadi, contoh nih, sudah dicuri kan? Sudah dicuri nih. Yang sudah terjadi, maka terjadi pemaafan di sana. Dimaafkan. Jadi kalau boleh mencuri, metongkan aja orangnya. Tidak demikian. Hukum kasih tidak mengajarkan demikian. Maka saya harus menurut ajaran yang saya terima dari Kristus, harus memaafkan dia. Tanpa harus katakanlah harus menghajar dia, harus memukul dia. Itu satu contoh. Contoh ada orang yang parahnya aja deh, memperkaos, langsung kayak yang parah aja. Ketika sudah terjadi, apakah harus saya balas lagi untuk memperkaos saudaranya atau siapanya? Tidak perlu. Harus saya memaafkannya. Berat. Dan harus saya memaafkannya demikian. Jadi kalau sudah terjadi, apa konsekuensinya? Ya hukum. Hukum apa? Hukum negara. Ya demikian, bukan berarti dibiarkan. Tapi dalam konteks keimanan, nggak ada orang yang sudah menerima ajaran Kristus, ketika sudah orang melakukan sesuatu kejahatan dalam dirinya, maka dia harus balas. Tidak ada. Kalau sudah terjadi ya berbeda. Ya, sama Bang. Berarti tadi sudah sama. Semuanya sama. Semuanya mendukung. Ya. Kalau ya itu ada hukum negaranya. Baik, Uni, silakan. Tapi saya terpaksa tanggapi satu persatu ya. Poin by poin, satu persatu. Pertama untuk Kak Santi dulu. Kak Santi, tadi Kak Santi mengatakan bahwa makna dari apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu artinya kalau diejek jangan balas ejek. Benar nggak? Nah, coba Kak Santi baca 2 ayat yang saya mau kasih ini.
Bagaimana pendapat Kak Santi kalau tokoh-tokoh Kristen sendiri yang mengejek? Buka Galatia pasal 3 nomor 1. Galatia berapa nih? Pasal 3 nomor 1. 3 nomor 1. Saya bacakan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kak Santi pernah baca ayat? Jikalau Ayat yang saudaramu marah kepadamu, maka hukum barang siapa yang berkata jahil. Jahil itu artinya bodoh, maka masuk neraka. Sementara baik Paulus ataupun Yesus itu pernah mengatakan orang lain bodoh. Maka kalau seandainya kita dilarang untuk membalas ejekan dengan ejekan, bagaimana mungkin mengejek itu diperbolehkan? Ya, ketika kita kita tidak diizinkan membalas tamparan, bagaimana mungkin kita diizinkan menampar? Tapi di ayat tersebut itu bukan pembalasan terhadap ejekan, tapi ngejek duluan. Ya, terhadap orang Galatia yang dikatakan bodoh. Kata bodoh itu bukan kata pujian, tapi itu adalah kata ejekan. Bukan cuman Paulus ya, bahkan Yesus pun juga mengatakan orang lain sebagai orang bodoh, bahkan muridnya sendiri yang mengatakan kebodohan. Jadi ini bertentangan dengan pernyataan bahwa tidak boleh membalas ejekan dengan ejekan. Justru ini malah mengejek duluan. Matius 23 nomor 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Ini mengejek. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Matius pasal 23 nomor 17. Ya, walaupun ini majas, walaupun ini alegori, tetap ini kata-kata yang menyakitkan. Nah, ini khusus untuk Kak Santi, tolong ditanggapi itu. Bagaimana cara menjelaskannya? Oh ya, tapi saya harus kasih tahu Kak Santi dulu. Kak Santi, mohon maaf, saya tadi membawa fakta historis itu bukan untuk mengungkap kejahatan masa lalu individu. Karena saya tidak terbiasa kalau pembuktian itu individu. Kalau individu Kak, itu semua agama punya serigalanya, punya malaikat. Maksudnya apa? Punya tokoh baiknya, punya tokoh buruknya. Hinnya tokoh-tokoh jahatnya, para biarawannya pernah juga jahat. Kristen, Islam, semua sama kalau perkara individu. Makanya kita bilang itu adalah oknum. Yang saya bicarakan ini adalah sistem peradaban yang saya sebutkan dua tadi itu sistem Kak, yang terkait dengan agama. Baik, saya coba untuk ulangi. Inkuisisi itu sistem enggak? Sistem gereja Katolik 500 tahun. Mustahil 5 generasi tidak ada yang menghalangi inkuisisi terjadi. Ini bukti bahwa ini divalidasi bahwa ini adalah ajaran. Dalilnya mana? Dalam narasi Burita Wahyu, Santo Agustinus menafsirkan kitab Lukas, di mana Yesus berkata, paksalah mereka rumah Bapakku harus penuh. Makanya Agustinus mengatakan ayat itu pendukung untuk boleh melakukan inkuisisi. Dalil yang ditambahkan lagi adalah akan lebih baik penyesat-penyesat ini diletakkan batu kilang di lehernya, lalu dia dicampakkan ke dalam laut. Kak Santi mungkin sudah pernah baca itu. Itu pilihan untuk menghadapi penyesat. Lebih baik ditenggelamkan dia. Nah, ini bukan bicara tentang kejahatan individu membangkitkan rasa sedih atas kejahatan manusia. Tidak. Ini adalah kejahatan sistem agama. Saya tidak bicara individual. Saya kalau pembuktian itu selalu konteksnya itu universal. Ya, 500 tahun dibandingkan 500 tahun Katolik menjadi otoritas tertinggi di sebuah daerah negara, dibandingkan 400 tahun Islam memimpin negara yang di bawahnya ada Islam, Kristen dan juga Yahudi. Bandingkan pemimpin Islam dengan pemimpin Katolik 5 tahun. 500 tahun inkuisisi dilanjutkan dengan kurang lebih 400 tahun perburuan penyihir yang ada tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Perempuan penyihir itu jangan kau biarkan hidup. Ada perintahnya. Nah, saya belum membahas imamat. Masih ke Kak Santi, 3 poin yang saya bahas ya. Artinya Kak Santi, saya mengangkat ini, saya tidak hanya ingin mengatakan klaim agama saya itu agama damai, kita semua klaim. Ada kok perintahnya, kasihilah, sayangilah. Oke, semua kita sama, ada imbangnya. Ada perintah baik juga, ada. Tapi untuk membuktikan bahwa Islam itu berbeda, tidak sama dengan agama lain, saya buktikan bahwa Islam itu terimplementasi dari peradabannya. Makanya saya sebutkan 2 tadi. Nah sekarang kita fokus kepada imamat pasal 25 nomor 46. Kalau seandainya
siapa namanya, Bruce Lee, dan Pak Sangkal diri mengatakan itu dibatalkan. Coba mohon baik-baik baca diksinya sekali lagi. Mungkin ada yang ketinggalan sehingga lupa. Saya ulangi ya, saya ulangi supaya dipahami secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Saya paham betul konteks ayat ini. Kalau Kak Santi mau tahu, saya ringkaskan ya tanpa saya baca, Kak Santi cross check sendiri. Ini konteksnya bicara tentang memperlakukan orang di luar Yahudi dan di dalam Yahudi. Jadi Yud-Heh-Vah-Weh atau Tuhan Bapa pada masanya itu memerintahkan orang Israel kalau mau memperbudak, jangan orang sesama mereka. Kalau sesama mereka itu merdekakan sekian berapa tahun setelah jadi budak, kasih barang-barang, harta benda setelah diperbudak. Kalau ada yang mau jual diri jadi budak, itu khusus untuk orang Israel. Tapi khusus untuk orang di luar Israel, perbudaklah, ini dia bantahan terhadap bahwa hukum ini batal. Saya ulangi ya. Perbudaklah untuk selama-lamanya. Saya nggak tahu apa definisi selama-lamanya. Apakah lagi hukum kekal sama dengan batal? Apakah selama-lamanya sama dengan temporerir? Temporerir, selama-lamanya itu diksi yang berbeda, kontras. Selama-lamanya itu tidak ada batasan di situ. Silakan di cross check konteks dan teks. Bagaimana mungkin kemudian berubah? Apakah Tuhan berubah pikiran? Apakah Tuhan kemudian merevisi hukumnya yang terlihat kejam dengan kehadirannya sebagai manusia? Makanya muncul aliran Marcion yang mengatakan Tuhan dalam perjanjian lama itu iblis. Karena terdengar kejam sementara Yesus sangatlah baik. Ini dia. Ya, itu untuk Kak Santi. 3 poin untuk Kak Santi. Sekarang saya kepada Pak Sangkal. Pak Sangkal mengatakan, pertama Tuhan itu memberikan hukum tapi nggak ada manusia yang bisa melakukannya. Dengan seperti itu Pak Sangkal sudah mengakui kalau Tuhannya Pak Sangkal kejam. Kalau saya sebagai ibu tahu anak saya usianya 5 tahun, saya paksa dia angkat gas seberat 20 kilo, kalau tidak bisa kuhukum kau. Saya ODGJ, saya tidak waras, saya kejam. Saya sebagai orang tua saja tahu kemampuan anak saya. Oh, ini anak 5 tahun ya, nggak bisa dia itu angkat gas 20 kilo. Tapi saya mau dia sempurna seperti saya. Hei anakku 5 tahun, angkat gas 20 kilo. Kalau nggak bisa, kubunuh kau. Tahu-tahu anak saya nggak sanggup. Ayo udahlah, karena kamu nggak sanggup, saya aja yang mati buatmu. Apakah seperti itu kronologisnya di dalam kisah agamanya Pak Sangkal? Pak Sangkal mengatakan Tuhan memberikan hukum yang tak mampu dilakukan manusia dan menuntut sesuatu yang tak mungkin dilakukan manusia, yaitu sempurna seperti Tuhan. Adakah manusia bisa sempurna seperti Tuhan, Pak? Makanya saya bilang tadi di awal, kalau perintah di Islam itu tidak hanya sekedar perintah. Ada hukuman kalau tak terlaksana. Apa hukumnya? Dosa, neraka. Rifa, wajib bagimu sholat. Saya tidak sholat, nggak ada ceritanya aman. Ini Tuhan mencela-mencela. Rifa, wajib bagimu sholat. Tapi ketika saya nggak sholat, nggak apa-apa, masuk surga juga, aman Rifa. Ini mencela-mencela. Ya. Tapi Pak Sangkal mengatakan apa? Kalian wajib sempurna seperti Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang sempurna seperti Tuhan? Ya. Ini mengerikan sekali. Konsekuensi logik dari penjelasan Pak Sangkal menjadi asbab Tuhan seolah-olah dianggap sebagai Tuhan yang ngaku-ngaku kasih, tapi memberi hukum yang sangat berat kepada manusia. Kalau manusia tidak lakukan, terkutuklah dia. Berapa ribu orang itu korbannya Pak Sangkal dari hukum Taurat yang telah dihukum karena tidak melakukan hukum Taurat. Padahal Tuhan tahu kalau manusia, atau jangan-jangan Tuhan tidak tahu kalau manusia tidak mampu lakukan, tapi tetap dia kasih hukum itu. Ini mengerikan sekali cara berpikir seperti ini. Ini merusak esensi pengetahuan Tuhan. Atau mau mengatakan bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang memang kejam sebenarnya dari awal. Ingin manusia itu tersiksa dengan hukum-hukum yang berat. Itu mengerikan jawaban Pak Sangkal. Ya, silakan tanggapi nanti. Itu logika berpikir itu. Ya, dan mengatakan bahwa hukum imamat itu dihapus sama saja membenarkan Paulus di Efesus 2:15 dan membantah Yesus yang mengatakan lebih baik bumi ini hancur daripada 1 iota hukum Taurat itu ditiadakan. Karena aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi datang untuk menggenapinya. Apakah sama menggenapi dengan membatalkan Pak Sangkal? Silakan dijawab. Saya fokus kepada Bruce Lee. Taat pada yang bengis, itu maksudnya apa? Kalau kriminal nggak boleh taat loh, Dek. Tolong baca kitabnya secara tekstual, kontekstual. Di mana di situ ditulis pakai syarat? Di situ tertulis apa?
Yesus sebagai suri tauladan. Maaf, Yesus ditelanjangi, dia tidak boleh lawan, Dek. Apakah tindakan menelanjang Yesus itu kriminal? Yes. Tindakan membunuh Yesus itu kriminal? Baca perikopnya Adinda. 1 Petrus pasal 2, 18, 19, perikopnya Yesus sebagai suri tauladan. Apakah Yesus tidak dikriminalisasi? Dibunuh loh. Apakah Yesus melawan? Tidak. Kenapa Anda katakan bahwa kalau seandainya kita dijahati kita balas? Bukankah tadi teman-teman Kristen mengatakan hukum kasih itu dengan mengikuti perintah Allah Bapa dan Anak? Kenapa sekarang ketika Yesus mengajarkan, Petrus mengajarkan untuk jangan kau lawan hamba-hamba, tunduklah, patuhlah kepada majikan, yang bukan hanya baik loh yang dipatuhi loh, tapi juga bengis. Oh tidak Uni, kalau dia kriminal sama kita lawan. Ya berarti itu bukan yang bengis, berarti yang baik saja yang dipatuhi. Saya kasih perbandingannya dalam Quran ya. Saya sudah siapkan literasi ini dari tadi sebenarnya ya. Tapi saya belum semua saya sampaikan ini. Saya harus berdata sebenarnya karena terbiasa begitu ya. Semua teman juga berdata kok dari tadi ya. Saya kalau hanya Bang Oding yang bisa besarkan, kalau saya tuh kayaknya nggak bisa besarkan sendiri. Saya kasih teman-teman, nggak apa-apa, mungkin teman-teman bisa lihat ya, mungkin Bang Oding lagi ke belakang. Ini teman-teman saya kasih bagaimana di dalam Islam ketundukan kepatuhan itu teman-teman. Di dalam Islam kita diperintahkan patuh kepada Allah dan tunduk kepada ajaran Islam, patuh kepada suami bagi istri. Tapi bagaimana kepatuhan itu teman-teman? Dalam sahih ya, ulama mengatakan ini sahih ya. Ini Sahih Bukhari nomor 6716. Dengar baik-baik. Sama sekali tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu dalam kebaikan. Artinya perintahnya dalam Islam itu diikat dengan aturan. Ketika taat seorang istri kepada suami, iya kami diperintahkan itu. Tapi dibatasi dengan apa? Taat itu hanya kepada kebaikan. Tapi kalau di dalam Kristen, mohon maaf, Kak Santi saya kasih ayat untuk mengimbangi kitab Sahih ini. Di dalam Bible, bagaimana seorang istri? Saya kasih datanya di dalam ini ya. Pertama saya kasih di dalam tadi 1 Petrus, hamba-hamba itu harus patuh tunduk walaupun kepada yang bengis. Sekarang bagaimana dengan ayat seorang istri kepada suami ya? Taatlah kepada suami. Efesus pasal 5 nomor 22 sampai 25. Kak Santi silakan dicatat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Di mana diajarkan di situ yang baik saja ditaati, yang jahat tidak. 1 Petrus menunjukkan taat kepada yang bengis juga. Di dalam Efesus mengatakan, makanya Kak Seri tahu kisah Ibu Shirley Chebing? Oh, yang istri pendeta. Yes, ketika dia babak belur sama suaminya dan memutuskan bercerai, dihujat oleh rata-rata mayoritas Kristen mengatakan dia tidak taat kepada Yesus. Kenapa? Dia tidak mau bertahan dalam kezoliman. Di dalam Islam justru sebaliknya, tidak ada ketaatan kepada maksiat. Kami boleh membela diri kami sebagai wanita. Ini namanya ajaran Kak. Karena topik kita adalah ajaran, maka kita bicara tentang apa yang diajarkan dan apa yang dicontohkan. Nah jadi sebentar Bang, saya ada 4 orang yang saya tanggapi. Makanya wajar kalau waktu saya cukup lebih banyak daripada teman-teman berempat. Ya, saya juga akan tanggapi Bang Kiko. Saya sampai di Bruce Lee ya. Nah, jadi kepada Bruce Lee tadi, kalau Anda sendiri mengatakan bahwa dijahati orang Anda harus melawan, maka Anda melawan tekstual kitab Anda yang berbunyi, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu konsekuensi logiknya.
Ya, boleh saja kita memahami sesuatu yang benar dari sesuatu yang keliru. Maksudnya apalah? Maksudnya apa? Kalau ada ayat yang bunyinya jelek tapi dipahami baik, itu silahkan saja. Contoh, bunuhlah anak istrimu. Oh, artinya jangan dibunuh ditusuk, tapi bunuhlah kejahatannya. Itu sah-sah saja, siapapun boleh menafsiri itu. Ya, itu tafsiran masing-masing. Tapi kita bicara tekstual, kontekstual dan fakta. Khusus buat Bang Kiko yang pergi, mudah-mudahan dengarkan saya, ya. Bang Kiko, tadi Anda membawa ayat yang mengatakan perintah-perintah untuk berbuat baik, berbuat begini, berbuat begitu. Maka saya tanya sekali lagi kepada Bang Kiko yang tadi belum ikut bersama kita. Siapa yang paling berhak mendapatkan kasih dalam Kristus? Itu Bang Kiko harus jawab itu. Ya, kalau hanya membawakan ayat-ayat, ada perintah roh begitu. Ya, kita bisa katakan semua agama punya landasan untuk mengajak orang baik dan memerintahkan baik. Tapi kita tidak bicara itu, kita bicara tentang bagaimana kita mampu membuktikan itu adalah ajaran yang betul-betul mudah untuk dilakukan dan berimplikasi positif kepada peradaban. Begitu. Dan itu yang saya lakukan, ya. Nah, jadi buat teman-teman saya yang Kristen, saya tambahkan pertanyaan supaya teman-teman menanggapi. Tadi Kak Santi sudah spesifik apa yang Kak Santi sampaikan kepada. Jadi masing-masing sudah punya tanggapan dari saya pribadi, ya. Silakan mau menanggapi ulang atau bertanya saja ke saya. Saya sudah selesai, ya. Maksudnya selesai bukan selesai diskusi, selesai dengan pemaparan saya. Baik, Gitu. baik. Saya tadi mau luruskan ya, bukannya tadi ketika saya tunduk kepada hamba yang bengis, terus saya balas. Tidak, mungkin secara perilaku dari Tuhan itu kasar, mungkin saya sendiri mengampuni atau katakanlah saya dianiaya sama Tuhan saya. Mungkin saya mengampuni, tetapi proses dari hukum itu tetap berjalan. Saya pribadi mengampuni orang itu. Coba ayatnya tahu nggak yang dibahas? Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tunduklah kepada majikanmu yang bengis juga. Ngerti nggak maksudnya itu? Iya, saya paham juga. Terus Cuma apa yang mau ditanggapi dari itu? yang tadi saya mau tanggapin ya, untuk membalas lagi saya ke dianya, saya tidak mau, tapi saya mengampuni. Tapi proses dari hukum itu tetap berjalan karena kan dia sudah Hukum keras. buatan manusia itu tidak ada kaitannya dengan ajaran agama. Ya, walaupun ada perintah di agama Kristen dan Islam mengikuti aturan pemerintah, tapi coba lihat kalau Islam itu tidak kontradiksi. Tidak boleh kami mengikuti aturan pemerintah yang kontradiksi dengan ajaran Islam. Contoh, kalau di ajaran Islam itu kalian wajib berperang, kalau diperangi tiba-tiba pemerintah bilang begini, kita tidak boleh berperang melawan penjajah, maka kami akan melawan pemerintah. Itu Islam. Itu Islam. Tidak tunduk dan ketaatan pada yang jahat, zalim. Itu Islam itu. Dan itu pernah dicontohkan ketika bagaimana pahlawan nasional melawan pemerintah Hindia Belanda. Itu kami Islam melaksanakan perintah kami, perintah agama kami. Nah, kalau adindaku Bruti ini perintahnya kan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau bawa-bawa hukum kan mengikuti ayat lain, sehingga ayat yang Yesus katakan, Yesus ajarkan perintah itu perintah, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kemudian gagal ajaran itu karena ngikutin ajaran pemerintah. Kalau Islam tidak gagal ajarannya, sejalan ajaran pemerintah dengan ajaran Islam. Kalau bertentangan, kami tidak ikuti. Kami boleh melawan. Itu Islam. Itu sudah terjadi bertahun-tahun. Makanya Islam ini sering sekali dikatakan telor. Kenapa? Karena kami tidak mau tunduk kepada kemungkaran. Tapi kalau di agamanya saudaraku kan dikatakan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Oke, ikuti pemerintah. Maka kalau suatu saat adindaku tinggal di Arab, hukum orang yang membunuh dipenggal kepalanya, maka adinda terpaksa membatalkan hukum kasih Yesus, ikut aturan Nabi Muhammad. Maka ajarannya tidak terlaksana, alias tidak berguna kepada adinda kalau tinggal di Arab, karena ikut hukum Islam. Karena pemerintah Islam kan diikuti. Paham nggak? Ya, paham. Ngerti? Oke, mudah-mudahan dipahami. Good. Pak Sangkal Diri mungkin mau menyangkal Bible lagi mungkin. Maaf, canda.
kalau Bang Jiko akan mau memperhatikan atau ini yang saya ini ada 4 orang. Ngelek, Bun. Kalau yang istri Sendiri nggak kedengaran. Ngelek. ya bentar, bentar. Udahkah? Sudah, jelas. Sudahkah suara saya terdengar? Oke. Sudah. Sudah ya? Oke ya, aman ya? Maaf. Sudah. Ini buat teman-teman di bawah. Oke, saya mau ngasih tahu dulu Mbak yang di bawah. Teman-teman bilang, ya, suara saya kedengaran? Oke, enggak sebentar sedikit Pak Kiko. Saya ke netizen dulu. Saya mau menghargai netizen. Buat netizen, betul, saya pasti panjang ketika bicara, lebih panjang dari teman-teman kita berempat karena saya mengomentari 4 argumen. Ya. Saya mengomentari 4 argumen, maka lebih panjang daripada yang lain. Kalau ada teman-teman muslim di bawah yang lebih mampu mempersingkat jawabannya, silakan naik ke atas temenin saya. Ya, jangan teman-teman komplain di bawah. Bisa nggak teman-teman mempersingkat jawabannya, berdiskusi dengan 4 orang Kristen di sini, tapi nggak panjang, nggak kayak saya. Naik ke atas, temenin saya sama Bang Loding, biar pas kita 4 versus 4. Ya, kenapa? Saya terganggu dengan teman-teman begitu. Kenapa? Apa yang sudah saya bangun, yang rekonstruksi di kepala saya dengan melihat teman-teman di bawah, itu saya terganggu, terdistorsi. Ya, begitu. Lanjut Bang Kiko. Sedikit Unirifa, secara kemampuan ya, saya menghormati Unirifa. Tapi saya sebagai orang awam, mengamati, mencerna, menyimak, bahkan kita ini nggak ada tidak memahami ilmu itu, seperti Rocky Gerung ya. Apa sih Unirifa tuh, disilakan apa tuh? Ilmu filsafat. Filsafat. Kenapa? Ketika Unirifa saya pahami ya, dengan segala kemampuan saya, mohon maaf, Unirifa mencampur adukan antara konteks pembahasan kita tentang keimanan dan hukum dunia seperti yang dialami sebagaimana manusia seperti kita, terlalu dicampur aduk Saya gitu loh. konfirmasi dulu sama Pak Kiko. Apakah terpisah hukum dunia dengan hukum Tuhan, Pak Kiko? Berarti hukum Tuhan tidak berlaku di dunia, di dalam ruang lingkup sosial manusia. Dan sangat berlaku. Ya sudah, kalau gitu nggak bisa dipisah. Iya. Di Islam Dan itu justru hukum sosial manusia itu harus bersandar kepada kitab suci. Kalau tidak, kami tidak boleh taat. Saya sudah tunjukkan hadisnya. Tidak ada ketaatan terhadap maksiat. Taatan itu hanya kepada yang baik. Seandainya negara kami, Indonesia ini, keluar undang-undang dari anggota dewan, ya, seandainya kita ya, kami muslim maksudnya. Kenapa saya katakan kami muslim? Contohnya, kalau kita kan masuk Kristen juga, kami muslim ini tinggal di Indonesia, keluar undang-undang, diharamkan berperang kalau kita diperangi. Oh, Pak Kiko, apa Pak Kiko pikir umat Islam akan diam itu? Tidak, Pak Kiko. Walaupun kami diperintahkan taat kepada ulil amri, tapi kami ada syarat ulil amri harus diikuti. Ada batasannya. Tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Boleh taat hanya kepada kebaikan. Gitu. Artinya ajaran agama kami tidak dibuang ketika kami melihat undang-undang, ikutin undang-undang. Justru relevan. Undang-undang itu sejalan dengan Quran, bukan malah kontras. Kalau Yesus ajarkan jangan melawan orang jahat kepadamu, tapi saudara Bruce Lee ini melawan, itu kan kontras. Kan begitu. Kita bicara tentang ajaran Tuhan ini apakah relevan dilaksanakan di situasi apapun. Ngerti nggak? Makanya nggak mungkin bisa dipisahkan ajaran Tuhan dengan ajaran manusia, karena Tuhan ngajarin manusia. Karena ajaran Tuhan itu kalau hanya temporerir, maka bagaimana mau bisa dikatakan rahmat untuk seluruh alam? Islam itu ajarannya bukan ajaran temporerir kecuali bagi yang diperintahkan Allah untuk temporerir, seperti contoh,
Kalau saya lagi berada dalam keadaan terjepit, nggak ada makanan, diizinkan makan babi. Bukan berarti padahal umum saya boleh makan babi. Nggak ada waktu bolehnya, maka itu pun diperintahkan. Gitu. Tapi secara umumnya, kami punya batasan maksimal minimalnya. Seperti itu. Itu yang saya maksud. Jadi saya menemukan kalau saya menyimak terus Unirifa ya, benar-benar di dua hal yang berbeda, karena konteks keimanan kita memang sungguh benar-benar ada yang ketidaksesuaian, apalagi mengenai hukum Tidak apa-apa. kasih. Hukum kasih kan, kalau kita ini bicara iman ya, konteks keimanan. Kalau keluar dari konteks keimanan, maka akan blunder jawaban dari kami sebagai umat Kristen. Oke, baiklah. Kalau sudah dinyatakan begitu ya, saya tidak mau memaksa teman-teman untuk blunder ya. Saya hanya ingin mendapatkan jawaban. Kalau sudah dikatakan, wah udah nggak bisa ya sudah. Sama kayak Pak Sangkal, oh tidak bisa, tidak ada tutorialnya karena itu perbuatan Roh Kudus dalam diri. Itu nggak bisa diperdebatkan. Itu namanya debat kusir nanti. Yang penting jawabannya Jadi, sudah ditutup. Ayat yang dibawa Unirifa tadi, jangan melawan, jangan melawan. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan apabila Masuk ditampar nih. pipi kiri kasih kanan. Ini masuk nih psikologi nih. Masuk, nggak bisa nggak. Kalau nggak masuk nggak bakal bisa. Kalau kita paksakan Iya, udah saya harus. tanya, kalau Pak Kiko misalkannya, maaf nih, ada seorang hombreng, dia paksa Pak Kiko untuk berhubungan dengannya. Pak Kiko lawan atau diamkan? Apa tuh hombreng? Oh iya iya. Homo-homo. Seperti yang terjadi sama Reinhard Sinaga di Inggris. Tadi saya mau negur Unirifa. Ketika Unirifa, Bunda Rifa mencontohkan salah satu yang dilakukan salah satu pendeta, Unirifa nggak bersikap Itu bukan adil. pendeta. Harusnya Reinhard Sinaga itu bukan pendeta, Pak. Itu contoh bukan yang tadi kasus. sebelum ini. Tahu. Yang mana? Sinaga itu saudara saya. Yang mana? Pak Kiko mana? Pendeta. Pendeta yang mana? Pendeta. Tadi contoh salah satu pendeta yang berbuat bejat kan? Yang mana? Saya nggak ngerti. Pak Kiko ini bicara yang mana nih? Tadi contoh pendeta yang Yang Unirifa katakan. Shirley apa Oke, tadi oke, di oke. Shirley apa tadi Uni yang istri Yang mana? pendeta, istri pendeta. Shirley Chebing. Itu Oke. bukan contoh kejahatan pendetanya yang saya angkat, tapi kasus yang dialami Shirley Chebingnya. Shirley Chebing itu sebagai istri, ketika dia menolak untuk tunduk kepada pendeta yang adalah suaminya untuk ditabokin, dia malah dihujat oleh seluruh Kristen, dianggap tidak patuh. Bahkan ada seorang pendeta yang mengatakan dia itu mengingkari Yesus karena minta cerai kepada suaminya karena dilarang cerai dalam Kristen. Walaupun ditabok, walaupun tidak dinafkahi, dikhianati, di Kristen perempuan tidak boleh bercerai. Itu sebetulnya karena saya lagi ngobrol dengan Kak Santi perkara perbuatan baik dalam agama untuk perempuan dan para budak. Karena Kak Santi perempuan, saya bawa dua itu. Kalau di Islam, apabila saya dizolimi sama suami, saya bisa minta untuk berpisah dengan dia karena saya tidak boleh zolim kepada diri saya. Membiarkan diri saya tersakiti sama saja dengan saya menzolimi diri sendiri. Kan saya tunjukkan contoh, bukan kejahatan pendetanya. Saya nggak peduli, bukan itu yang kita bahas. Ngapain kita bahas kejahatan pendetanya? Kasus yang dialami Shirley Chebing, dia justru tidak mau mengikuti ajaran gereja untuk bertahan dalam rumah tangga, malah dinista sama sesama Kristen sendiri. Itu loh Pak Kiko. Paham nggak? Oke. Hanya Tuhan yang tahu dan Bunda Rifa tujuannya apa. Saya masuk Kita sedikit tidak bicara dulu. motivasi Pak, kita bicara tentang contoh kasus. Oke, lupakan gelas saja. Tolong Leto. pahami. Jadi konteks keimanan kekristenan, maka kalau kami mengatakan semua segala yang sudah terjadi, bahkan Tuhan menurunkan nabi, rasul, hakim-hakim, dan bahkan raja, semua berujung kepada ketidaktaatan manusia. Maka kami kalau mengatakan, Lalu apa solusinya Pak kalau gitu? bentar, ya. Kalau memang manusia itu sudah tidak taat, lalu apa solusinya sampai gini oh Pak? Maaf ya Pak, perbedaan agama kita adalah kalau Tuhan kami tidak perlu turun ya untuk memberikan hukum, cukup mengutus nabinya untuk menjadi solusi buat situasi sosial, memberikan aturan-aturan yang berlaku. Sementara Tuhannya Bapak kan sudah turun ke dunia. Kalau memang manusia itu sudah diketahui tidak lagi berubah baik, tetap jahat, ya solusinya apa dari agama Kristen? Itu kenapa saya tanya, kenapa Kristen layak dikatakan agama kasih?
Solusinya apa? Kalau kasih hanya kepada musuh, bagaimana dengan korbannya? Korban kejahatannya di mana kasihnya? Lalu kenapa? Kenapa? Kalau Kristen ini dikatakan ajaran kasih, seharusnya kan kasihnya menyeluruh, bukan hanya kepada penjahat, kepada keluarga juga, kepada orang, bukan begitu. Tapi ternyata kasihnya agama Kristen ini menyakiti orang yang tidak jahat, korban. Karena orang yang jahat dengan yang korban sama aja diperlakukan. Paham nggak? Paham, paham. Oke, silakan dilanjut. Apa yang mau disampaikan lagi? Makanya kalau keimanan kekristenan tidak menyandingkan kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka tidak akan pernah terjawab. Maka sampai kita hari ini membahas ini pun karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu di situ Ya, disandingkan. berarti kita ada perbedaan, maka kita sepakat untuk berbeda. Justru dalam Islam, bukti bahwa manusia itu beradab, berilmu, berpengetahuan, maka diadakan diskusi. Kalau bagi Pak Kiko, diskusi ini bukti manusia jatuh, itu beda kita. Justru dalam Islam sebaliknya, bahwa kita adalah manusia mulia, buktinya kita mampu mengkritisi dan mempertanyakan ketidakadilan. Itu bukti kita mulia, bukan berarti kita jatuh dan rusak. Islam justru terbalik. Kalau Pak Kiko menganggap diskusi itu bukti keburukan dan kejatuhan manusia, saya terbalik. Dalam Quran diperintahkan afala taqilun, afala tafakkaru. Dengan adanya diskusi bukti kalau kita itu adalah human being, bukan kera. Kera nggak pernah diskusi. Monyet nggak pernah diskusi. Yang diskusi itu adalah orang yang berpikir. Itulah bukti peradaban Ya, saya manusia lebih beradab. Ya, saya tidak Nah, mengalamatkan gimana? demikian. Tidak Oke, mengalamatkan simpelkan. demikian. Simpelkan, lanjut gimana maksudnya? Konteks keimanan kami, dalam keimanan kami nih, ini kami ya, tidak akan ada diskusi sekarang kalau manusia dalam keimanan kami, dalam konteks keimanan kami, kalau tidak jatuh ke dalam dosa. Maka kita sampai sekarang ada membahas ini. Tapi izin buat teman-teman. Berarti proses ini hati-hati Pak, maaf Pak ya, konsekuensi logik dari omongan Bapak itu berbahaya untuk Kristen lain ya. Dengan mengatakan diskusi ini adalah konsekuensi kejatuhan manusia, sama saja mengatakan pendidikan atau ilmu pengetahuan itu adalah asbab dari Saya tidak kejatuhan masuk ke manusia sana. Pak. Nggak, Kita saya kasih sampai- tahu Bapak. Nah, sebentar, izin. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah mengambil beberapa semester itu PAI, Pendidikan Agama Islam. Dalam salah satu metodologi pendidikan, diskusi ini adalah salah satu metodologi pendidikan yang sangat efektif. Nah, jadi justru itu menunjukkan bahwa kita ini lebih beradab daripada manusia yang biasa, yang melulu hanya menerima apa yang disondingkan, didoktrin, menerima. Makanya muncul kegelapan ketika orang didoktrin semua. Kamu besok guling-guling ya, biar Tuhan sayang ya, diikuti saja. Kalau kita itu normal, kita tanya, kenapa saya harus guling-guling? Apa manfaatnya guling-guling? Kenapa saya harus guling-guling gitu? Karena kita kritis, punya naluri dan nalar, makanya kita bertanya. Bertanya itu bukti kalau kita itu cerdas. Iya, Menjawab itu bukti kalau kita itu mengetahui. Jadi kalau diskusi saja sudah dianggap karena kejatuhan manusia, berarti edukasi keburukan gitu dalam klaim iman Bapak, kan bahaya gitu loh. maksud saya gini Uniripa. Uniripa itu Coba jelaskan lagi. keluar dari konteks iman. Pakai metodologi, pakai cara akademik. Ini kita bicara iman. Pak, saya bingung ini. Dalam Bible Bukan diperintahkan bingung. kasihlah Allahmu dengan segenap akal budimu. Iya, iya. Konsep dan metodologi itu muncul dari akal. Kalau tidak ada akal, Iya. kita nggak punya metode. Contoh, metode membangun rumah. Monyet nggak punya metode itu, Pak. Karena mereka tinggal di pohon-pohon. Kita punya rumah dengan bentuk yang indah karena kita punya metodenya. Kalau Iya, kita tidak mengeluarkan metodologi, tidak dibatasi kepada sistem, apa bedanya kita dengan hewan, Pak? Bu Santi mungkin ambil alih deh. Uniripa itu sering keluar dari konteks keimanan, sering. Oke, Sering Bang keluar. Nggak Kiko. paham. Oke, Bang Nggak Kiko, ngerti. maaf ya. Karena juga kan kita banyak narasumber, Bang Kiko. Jadi terpaksa dikasih ini ya, dikasih wewenang Ya, juga. silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Mungkin Maaf ya Bang Bunda Kiko- Rifa ya. Kak Santi Emang mungkin harus nggak begitu. apa-apa. Saya kan diskusi itu tegas, suara keras, bukan berarti kita bawa ke hati, Pak. Saya dalam ranah menyatukan silaturahim malah di sini. Saya menjaga sikap. Kalau Bapak Kiko lihat di koma saya, kan Pak Kiko tahu sendiri gimana saya. Tahu saya.
Makasih. Ya, mungkin karena Bang Kiko tadi masuk di tengah jalan, tapi nggak tahu, mungkin Bang Kiko juga mendengar dari bawah, saya nggak tahu. Tapi memang saya setuju Bang Kiko. Jadi kita di sini tuh belajar, karena Uni ini kan dia punya basic akademik, jadi dia juga memberikan ilmunya kepada kita supaya kita berbicara itu sesuai data, fakta, sistematis, terstruktur. Nah, itu moto-moto akademis. Jadi itu bagus untuk kita, ya Bang Kiko. Nah, jadi Uni tadi kan dikasih ke saya beberapa pertanyaan tadi untuk merespon yang di Galatia 3 ayat 1 itu ada kata-kata tolol ya kan, dan juga masalah fakta sejarah yang menyakitkan tadi, Uni mengungkapkan itu sebagai bukti betapa paradoksnya ajaran kasih tadi gitu kan. Nah, Bu Santi, izin sedikit aja. Saya besok ada acara pagi-pagi, jadi izin turun. Bunda Arifah, tetap semangat Bunda Arifah, sahabatku, saudaraku, sebangsa dan setanah. Apa maksud di komen saya lah, kayak takut betul. Kalau Bang Kiko itu kan tidak pernah saya hardik di komen saya. Ya, Bang Kiko naik-naik lah di komen saya. Makanya jangan teman-teman katanya, tapi lihat komen saya langsung di skip. Beliau dari mana? Sedikit jalan ya. Saya itu diperintahkan Ini adil dulu, Bang, Rifah. letakkan sesuatu Sedikit pada aja. tempatnya. Lanjut. Kenapa saya nggak mau naik ke Unirifa? Secara ilmu pengetahuan, sering kan saya bilang, bukan sekarang lagi kan, saya hormat, saya salut. Hanya kegilaanmu itu masih ada loh. Gila ini. Aku intimidatif. Tapi udah berkurang saya lihat. Gila yang dalam positif itu nggak apa-apa, karena Bang Kiko mungkin saya harus kasih masukan ke Bang Kiko. Bang Kiko tahu nggak, orang-orang hebat dan cerdas sepanjang sejarah itu bisa dikatakan orang-orang yang dituduh gila. Nabi Muhammad SAW dituduh gila, Yesus Kristus dituduh gila, Einstein dituduh gila, Hawking dituduh gila. Mereka dituduh gila karena mereka itu melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh orang lain. Mereka berani, mereka mampu. Itu Bang, kalau definisi gila adalah itu, saya terima. Ya, saya terima kegilaan itu. Saya bangga dengan kegilaan itu. Gitu. Yang jelas saya mengakui saya nggak sanggup kalau sama Unirifa. Terlalu pintar bagi saya. Iya, itu pengakuan. Makanya saya ngeri masuk. Tapi kalau saya masuk jadi apa coba? Jadi apa? Jadi helikopter kan? Saya menasihati, jangan debat sama saya kalau masuk. Saya dilarang orang Islam itu mendebat orang yang sudah mengatakan saya tidak bisa berdebat. Itu zolim. Umpamanya begini, ada orang, saya sudah latihan karate, ada orang baru latihan karate, saya sudah 5 tahun karate, saya tidak boleh berantem dengan orang itu, harus cari lawan sepadan. Makanya kan kalau Bang Kiko lihat di komal saya itu, syarat mutlak untuk diskusi dengan saya itu 2 arah itu. Pertama, sebenarnya wajib capable. Cara capable-nya itu kita buktikan dengan cara apa? Buka kamera dan pakai data bicaranya. Tapi kalau tidak kan saya suruh bertanya saja. Hanya boleh bertanya saja kan? Kenapa? Saya tidak menerima diskusi dengan orang-orang yang sudah mengaku awam. Atau saya diskusi dengan orang yang mau belajar, mengaku belajar. Contoh kayak Kak Santi, terus Bang Tuan, siapa namanya si Tuan ini. Kalau Pak Sangkal ini saya pikir pendeta, makanya saya anggap selevel. Saya anggap sebagai pengajar ya, kecuali bukan. Saya memang tidak boleh debat dengan orang awam, itu tak boleh. Makanya saya selalu bilang, saya tidak boleh debat dengan orang awam, justru itu kejahatan. Mantap. Tenang. Jadi Kalau dulu semua saya lawan. Kenapa dulu saya lawan? Karena semua umat Kristen mengaku pintar dulu. Semuanya ngaku. Karena saya bingung mana membedakan yang ngerti dan yang nggak ngerti. Karena ngaku ada rutuhan dalam diri saya. Yang saya lihat. Maaf Bang Kiko. Kayaknya pernyataan Bang Kiko udah nggak ada ini karena ke personal. Iya. Maaf, Iya personal ya, pribadi itu. Kita nggak bahas itu. Dan Bang Kiko, tadi kan kalau Abang ngerti yang saya bilang tadi, acuannya ke ajaran Yesus aja. Kalau Unirifa punya niat memang menghina, itu bukan lagi bagian kita. Kan kita udah bilang tadi sepakat, firman itu yang bekerja. Kalau ini Unirifa intermezzo aja. Intermezzo doang, karena mau turun sih intermezzo doang. Jadi jangan pernah menyerang ke personal ya. Nggak ada. Ya. Unirifa saya kenal kok dari awal.
Iya, begitu Tenang. ya. Karena gini, waktu juga kan sudah larut, ada masih yang harus kita respon biar selesai tuntas. Iya, betul, Jadi betul, kita betul, harus betul. fokus ke Terima kasih. ke topik ya, Bang Kiko ya. Mungkin Bang Kiko boleh turun dulu aja kali, boleh turun dulu Oke, aja. makasih Uni Rifa. Saya nggak turunkan ya. Oke, Bang Iko, saya nggak turunkan ya, turun sendiri ya. Santai, saya turun sendiri. Dan Makasih. ini udah pada. Makasih semua. Selamat malam. Makasih. Ya, malam Pak Kiko, malam-malam semuanya. Maaf ya, karena kita punya tanggung jawab menyelesaikan ini Ya, kan, Kak, kita juga udah malam ya, karena Iya. saya juga ada kegiatan pagi besok biar kita nggak Ya. bentrok. Jadi saya mungkin terakhir merespon aja tadi yang dikasih Uni biar selesai, tapi semampu saya. Nah, intinya tadi yang di Galatia 3 ayat 1 itu Uni, kata-kata tolol itu juga itu merupakan dari bagian dari genre sastra dalam penyampaian pesan yang pasti setelah saya baca tadi itu berupa teguran, ya teguran kepada kaumnya begitu karena sudah diperintahkan. Jadi tetap harus ada ketegasan. Nah, di situ saya lihat bodoh itu adalah ketegasan. Karena juga kan ada juga kata-kata terkutuk juga, nyahlah dan bahkan Yesus sendiri yang berkata. Nah, itu ke situ ya Uni yang pasti itu bukan menyarankan atau menyuruh untuk membalas tidak. Nah, baru tadi Uni juga kasih pertanyaan ke saya yang tadi fakta-fakta sejarah itu sebuah sistem dari kejadian-kejadian atas ajaran kasih tadi. Nah, tadi sebenarnya saya kasih pertanyaan dulu sama Uni. Kita harus sepakat dulu standar ajaran Tuhan itu apa, Uni? Harusnya kita sepakat dulu. Oke, Murni mantap. teks ajaran si pendiri agama itu atau perilaku pengikut umat itu gitu, Uni. Ya kan? Oke, langsung jawab aja ya. Ya. Yang disebut dengan ajaran itu apa yang tokoh utama kitab suci kita ajarkan? Apa yang diajarkan dan perintahkan? Contoh Nabi Muhammad SAW. Dia membawa perintah dan larangan dan juga suri tauladan. Contoh ketika dia bilang, diwajibkan bagi kalian sholat. Maka bagaimana tutorial sholatnya? Lihatlah ketika aku sholat. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Ketika Rasulullah mengajarkan untuk berbuat baiklah kepada istrimu, ternyata dia adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Artinya ada perintah. Kalau kita sekolah di SD, Kak, anak-anak silakan menyapu. Nanti ibu gurunya contohkan cara menyapu. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengajarkan. Setahu saya dalam ranah pedagogik. Kalau kita bicara pedagogik, kalau untuk andragogik itu pembelajaran terhadap orang dewasa, tentu bukan begitu substansinya kan. Seperti perintah Rasulullah kepada seluruh sahabat dan kepada kami. Wa aqimus sholat, itu perintahnya dulu. Maka bagaimana cara sholat? Sholatlah sebagaimana aku sholat. Kurang lebih segitu. Ya, artinya ajaran dari ring 1, tokoh utama dari yang sumber kitab suci kita. Oke, baik Uni. Ya sebenarnya belum kena juga ke pertanyaan saya, tapi nggak apa-apa Uni. Jadi gini, biar saya yang membuat 2 opsi tadi. Artinya, ketika ada oknum mengatasnamakan dia sebagai pemeluk satu agama, melakukan perilaku kekejaman seperti yang Uni bilang tadi, ada perbudakan, ada inkuisisi, ada genosida, ya kan, dan lain-lain itu peperangan, itu kita semua pasti percaya semua oknum dari agama pernah melakukan itu dalam sejarah. Makanya saya tidak Ya, akan mau sepakat. mengangkat itu. Iya. Nah, makanya Sepakat. kita bilang kalau yang harus kita angkat kuantiti jumlahnya, berarti standar ajaran tadi sudah pergi ke perilaku pengikut gitu. Nah, kenapa tidak ada jaminan setiap pemeluk agama itu pasti perilakunya sudah sesuai? Tidak, justru banyak yang Betul. tidak sesuai. Nah, di mana Betul. dalilnya? Tuhan sendiri mengatakan di Roma, ya kan, pada awalnya manusia itu sudah berdosa. Lalu ada kehendak bebas yang dikasih ke kita. Itu ada di Ulangan 30 ayat 19. Kita disuruh memilih karena kita dikasih akal. Nah, dan yang paling nyata gitu, yang paling nyata adalah fakta Petrus yang jelas-jelas adalah murid dari Yesus, orang paling dekat aja menyangkal dia 3 kali. Ya kan Uni kan, apalagi kita manusia yang zaman sekarang itu pasti mutlak masih banyak yang menyimpang. Tapi ketika banyak oknum melakukan kejahatan, bukan berarti hukum Tuhan itu dibatalkan atau tidak berlaku, tidak. Makanya saya
lebih mengatakan standar yang harus dipakai adalah ajaran si pendiri agama itu, yaitu Yesus Kristus, baik itu juga di agama lain. Jadi itu bisa berlaku ke semua umat manusia di dunia ini. Itu dulu Uni. Tunggu dulu ya biar selesai Uni. Baru berikutnya tadi pernikahan tadi ya Uni ya. Mengapa di Kristen sudah disiksa sama suami tidak boleh cerai? Bukan kenapa di Kristen boleh cerai, tidak. Saya mengatakan hukum kasih. Sebenarnya kunci pertanyaan saya itu dua. Kepada siapa hukum kasih ini berlaku? Kan begitu. Katanya kepada seluruh manusia. Tapi kenapa kepada perempuan sudah teraniaya, tersiksa, tidak boleh minta cerai? Itu kan Iya, sebuah betul, kezoliman. Setuju. Nah, setuju. artinya kan tidak, hukum kasih Yesus tidak mencakup Iya. seorang perempuan yang statusnya sebagai istri. Setuju Uni. Kita tadi ambil contoh yang Shirley Cibing itu kan Uni kan? Nah, saya akan merespon itu sebagai perempuan dari umat Kristen. Saya juga harus belajar terbuka dan jujur juga akan ini. Ini juga sering saya buat perdebatan jadinya kepada gereja, dan itu saya memang mendapat kritikan pedas. Karena saya perempuan dan salah satu pelaku di dalamnya. Mungkin ini bisa menjawab juga sebagian pertanyaan yang begitu banyak dari DM. Memang saya tidak merespon karena itu personal. Tapi mungkin ini momen yang pas saya harus memberikan contoh dari diri saya, tidak masalah. Karena kalau sudah saya sampaikan di sini kepada semuanya, itu masih saya anggap positif. Karena ada sebabnya saya berbicara. Nah, saya sendiri Uni sebagai umat Kristen, saya bercerai 17 tahun lalu. Sampai hari ini. Saya punya anak 2 laki-laki yang sudah dewasa, dan saya menikmati hidup saya sampai hari ini dengan single parent dari 2 anak laki-laki umur 23 dan 21. Nah, lalu gereja atau oknum gereja menyudutkan saya. Artinya memandang saya sebelah mata. Tapi saya tidak bilang saya sebagai orang yang benar. Saya juga tidak bilang saya juga salah. Tapi ke dalam hal perceraian, 2 oknum itu pasti melakukan kesalahan. Jadi saya pun salah, suami juga salah. Nah, di sini ajaran Yesus, dia lebih memfokuskan supaya memperbaiki. Karena juga disebutkan di sini, suami itu harus mengasihi istri. Jadi sebenarnya Uni, yang lebih difokuskan itu supaya tetap bersatu gitu, bukan menceraikan. Nah, tapi faktanya kan sekarang ini tetap banyak yang bercerai kan umat Kristen, bukan saya saja. Dan saya tidak akan bilang saya benar, tetap saya salah, dan itu pribadi saya kepada Tuhan saya atas tindakan dan keputusan yang saya buat sebagai perempuan. Ketika saya merasa sudah disakitin atau perempuan lain, tentu punya hak untuk menentukan sikap. Terlepas itu dosa apa tidak, itu pribadi kita sama Tuhan. Nah, jadi di sini Uni jangan disalahartikan kejam. Tuhan tidak. Saya percaya Tuhan itu maha kasih, saya percaya. Tapi firman ini lebih ditekankan supaya tetap bersatu, Karena saya sendiri Uni, termasuk yang dikritik pedas oleh pihak gereja, atas sikap saya yang mengatakan kalau ada KDRT dan tidak dinafkahi lagi, itu sudah salah satu alasan kuat untuk berpisah. Masalah dosa itu pribadi kita sama Tuhan. Buat apa kita sudah disiksa sampai mati terus tidak dinafkahi masih bertahan? Ya kan, buat apa? Kita juga harus pakai logika gitu ya. Di sini juga ada bapak-bapak yang mewakili suami. Tapi kalau ada oknum gereja mengatakan harus dipisahkan dulu, tidak boleh cerai, harus dipisahkan, rumahnya dipisahkan. Itu juga solusi. Saya tidak bilang itu salah. Tapi yang pasti di sini juga kita harus berakal memaknai firman Tuhan ini. Tidak boleh bercerai, bukan berarti kita mati pelan-pelan. Jadi kita juga harus berakal ya, terutama buat perempuan.